Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam kesimpulan sekolah sahabat dari gereja kami, Gereja Masih Advent hari ke-7 sidang jemaat Yesus Puro yang ada di kota Surakarta ini. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya kepada kita, sehingga kita berjumpa kembali di sore hari ini dan kita dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang begitu besar. Sebelum kita memulai, marilah kita lebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini, Bapak. Terima kasih Bapak atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dan berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami dapat merasakan kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus dalam kehidupan dan kerohanian kami, Bapak. Kami akan mengikuti dan mempelajari sebagian dari firman yang besar ini, Bapak. Urapi kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti arti firman ini dalam kehidupan dan kerohanian kami, Bapak. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan kita pada sore hari ini berjudul adalah Menerima Kemenangan Kristus di hari Selasa tanggal 24 Maret 2023. Gambaran dalam kitab suci atas kemenangan Yesus. Yesus tidak pernah kalah dalam peperangannya melawan iblis. Dia adalah penakluk yang perkasa, pemenang atas kekuatan jahat. Yesus pemenang atas pencobaan dari iblis. Kita tahu sejarah dari bagaimana iblis berusaha untuk membunuh Yesus. Bagaimana iblis menyulut suatu peperangan agar terjadi dan menyurutkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kita tahu, sebagaimana yang digambarkan dalam kitab suci, Yesus tidak pernah kalah dalam peperangannya melawan iblis. Itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Yesus tidak pernah kalah dalam peperangannya melawan iblis. Dan dikatakan apa? Yesus pemenang atas pencobaan dari iblis. Bagaimana Kristus telah dicobai, tetapi Yesus menjawab mengatakan apa? Seperti ada tertulis dalam kitab. Jadi disinilah kemenangan Yesus teguh dan percaya dan selalu yakin melalui pertolongan Bapanya yang di surga, dia dapat mengalahkan pencobaan itu dan memenangkan peperangan melawan iblis. Kita harus percaya bahwa kemenangan Kristus adalah juga kemenangan kita. Dorongan yang harus kita dapatkan dari fakta bahwa pendakwa kita telah dilemparkan ke bawah. Pendakwa atau yang menuduh kita. Pendakwa atau yang menuduh kita telah dilemparkan ke bawah. Di dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan apa? Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang durapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Begitu jahatnya iblis ini terhadap kita. Begitu jahatnya iblis ini kepada Sang Pencipta kita. Dan berusaha menjatuhkan kita agar jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi melalui kuasa Bapa, melalui kuasa Yesus Kristus dan urapan Roh Kudus, kita dapat juga memenangkan akan peperangan itu. Dikatakan di sini apa? Pertempuran masih mengamuk di bumi, iblis sudah kalah. Titik. Ini benar tidak hanya tentang kemenangan akhir Kristus pada klimaknya sejarah manusia. Benar dalam pertempuran kita atas kerajaan-kerajaan dan kuasa kejahatan dalam kehidupan pribadi kita. Sebagai orang Kristen hidup dalam frustasi. Sebagian orang Kristen hidup dalam frustasi. Mereka mengharapkan kemenangan atas sikap dan kebiasaan, tetapi tidak pernah memahami kenyataan akan kemenangan Kristus bagi mereka dalam kehidupan pribadi mereka. Jadi banyak juga di antara saudara-saudara kita yang seiman, yang mengaku sebagai orang Kristen, merasa hidup frustasi di dalam kehidupan ini. Tetapi dikatakan apa? Karena apa? Karena mereka mengharapkan kemenangan atas sikap dan kebiasaan, tetapi tidak pernah memahami kenyataan akan kemenangan Kristus bagi mereka dalam kehidupan pribadi mereka. Jaminan kemenangan yang terdapat dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan apa? Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka,
karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. 7 kali dalam perkabaran kitab Wahyu kepada ke-7 jemaat, kita menemukan ungkapan barang siapa menang. Dalam Wahyu 12:11 dikatakan apa? Kita menemukan konsep mengatasi. Bahasa aslinya adalah nikau. Untuk menakluk, untuk menang, untuk berhasil atau untuk datang melalui kemenangan. Kemenangan ini datang melalui oleh darah anak domba. Ketika kita menerima dengan iman apa yang Kristus telah buat bagi kita, utang kita dibatalkan, dan kita berdiri sempurna dalam pandangan Allah, dosa kita diampuni. Sebagaimana dikatakan dalam Kolose 1:14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pertempuran dosa. Efesus 1:7 dikatakan apa? Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kolose 2:14 dikatakan apa? Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Wahyu 12:10 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Dan yang perlu kita tekankan dalam kehidupan ini, keselamatan itu bukan karena kekuatan kita. Keselamatan itu bukan karena apa? Kehebatan kita. Keselamatan itu bukan karena kita, tetapi itu adalah karena Yesus Kristus, dan karena Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dikatakan apa di paragraf terakhir di pelajaran kita pada saat ini? Kita telah ditebus, menang, dan diselamatkan, bukan karena jasa kita sendiri, tetapi karena kemenangan Kristus atas nama kita. Jadi melalui pelajaran kesimpulan sekolah sahabat kita di hari Selasa ini, menerima kemenangan Kristus. Menerima kemenangan Kristus itu menjadi suatu pelajaran bagi kita. Dan kita dapat merasakan kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kehidupan dan kehidupan kita. Dan itu menambah kita semakin yakin dan percaya bahwa kita juga bisa memperoleh keselamatan itu atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin.